Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bagaimanapun tekun ibadahmu, bagaimanapun tekun ngajimu, bagaimanapun fasihnya bacaanmu, keluargamu, ya kan, istrinya pakai cadar, terus sholat tepat waktu, terus juga baca Qur'annya fasih, ya, sampai manggil suaminya dan istrinya Abi atau Umi, semuanya tertata bagus, sholat tahajudnya bagus, sholat duhanya bagus ini, ya. Tapi semua itu akan tertolak. Kenapa? Jika dia durhaka kepada orang tuanya. Malah lebih-lebih orang tuanya dianggap gak sesuai dengan hukum agama, orang tuanya dianggap gak sesuai dengan aturan agama. Aneh. Orang tua malah divonis. Karena apa? Kemerasaan alim lah, padahal kau lahir dari mereka, engkau lahir dari mereka, dan kau dirawat oleh mereka. Berapa banyak jasa orang tua kepadamu. Kok tega-teganya kamu menilai orang tuamu gak sesuai dengan hukum agama, gak sesuai dengan syariat Islam, gak sesuai dengan Allah. Bahagia hidupmu? Gak. Kamu keliru mengeterapkannya. Kamu keliru. Orang tua saya itu sulit dibilangin, orang tua itu sulit dibilangin. Emang kamu sulit? Nggak sulit dulu waktu kecil dirawat? Emang kamu nggak sulit waktu dulu kecil untuk disekolahin, dibiayain? Tapi orang tua sabar, dia tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi tega-teganya seorang anak malah durhaka membentak orang tuanya, dianggap tidak sesuai dengan Islam, dianggap tidak sesuai dengan hukum Allah, dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Islam itu bukan punyamu. Islam itu punyanya Allah. Kau hanya jalani, bukan memvonis. Bagaimana mungkin orang tuamu malah kau vonis? Kau pernah gak bermunajat kepada Allah? Kamu itu benar atau salah? Saya udah sesuai dengan Islam, saya udah sholat tepat waktu, saya udah begini, istri saya sudah pakai cadar, saya udah baca Quran, bacaan Quran saya fase. Itu nurutmu. Yang menilai itu bukan kamu, tapi Allah. Pernahkah kau munajat, ya Allah? Apakah selama ini ibadahku bagus? Apakah selama ini hatiku bagus? Sesuai enggak dengan kehendakmu, ya Allah? Sesuai enggak dengan kriteriamu, ya Rabbi? Tanyakan kepada Allah. Jangan kau mau vonis orang tuamu kemudian menganggap dirimu baik. Tanyakan kepada Allah, benar enggak tindakan? Tanyakan kepada Allah, pas enggak tindakanmu? Terus apa yang kau rasakan? Kau selalu gelisah.
Kau selalu tidak menemukan bahagia. Hatimu selalu kosong. Karena apa? Kau durhaka kepada orang tuamu. Orang tuamu kau vonis. Iya. Padahal apa? Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kamu malah mungkarin orang tua dengan dalil agama bahwa orang tuamu tidak sesuai dengan agama. Dengan dalil Al-Quran dan hadis, kau tunjukkan, kau tembak orang tuamu gak sesuai dengan Quran dan hadis. Quran dan hadis itu bukan punyamu. Quran dan hadis itu punyanya Allah. Coba kau tanyakan kepada Allah dengan sholat hajat, bener gak aku ini ya Allah? Ya, bener gak aku ini? Karena apa? Engkau lah yang maha benar. Selain kau, semuanya tidak ada yang benar. Karena kebenaran ada di tanganmu ya Allah. Jika kebenaran ada di tangan Allah, kenapa kau gak nanya Allah? Ya Allah, aku itu benar atau tidak? Sungguh sangat membingungkan. Kau diajarin, disuapin, ditetein. Iya. Hamil 9 bulan dibawa ngalor ngidul. Orang tuamu sampai pincang-pincang untuk menafkahimu. Begitu kau mengenal agama, kau vonis orang tuamu gak sesuai dengan agama. Kau vonis orang tuamu gak sesuai dengan syariat Islam. Kau vonis orang tuamu, orang tua sungguh tega. Orang tuamu sendiri kau vonis, kau hakimi, tidak kau sukai. Apakah ini hasil dari agama? Bukan malah tawaduk? Ya, bukan malah tawaduk, bukan malah menghormati orang tua. Nabi Allah Ibrahim, ya, yang melemparkan ke api itu adalah ayahnya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim yang melemparkan ke api adalahnya ayahnya sendiri. Terus ayahnya nggak sesuai, ayahnya bikin berhala untuk dijual. Tapi apakah Ibrahim memvonis? Enggak, dia tetap menghormati ayahnya, dia tetap memuliakan orang tuanya. Iku Nabi, kamu sopo? Kok bisa memvonis? Orang tuamu sendiri kamu vonis, orang tuamu sendiri kamu gak senengi karena gak sesuai. Terus apa kamu belajar agama? Kalau kau sendiri tidak bisa menghormati orang tuamu, kalau kau sendiri tidak bisa berbuat baik kepada orang tuamu, terus untuk apa? Terus kemana larinya agama? Hanya untuk memvonis orang tua, memvonis orang lain. Pantas kalau hidupmu gak ada harganya. Pantas kalau hidupmu selalu bermasalah. Pantas kalau ekonomimu susah. Ya, pantas. Alqamah, sahabat Rasulullah, gak tanggung-tanggung, dia ahli jihad, ahli saum, ya, sahabat Rasulullah. Di medan manapun dia ikut jihad, dekat dengan Rasulullah. Ya, ahli baik, ahli zikir, ahli baca Quran, alim. Sekitarnya ngaranim, alim. Tapi apa? Dia durhaka kepada ibunya.
dia durhaka kepada orang tuanya. Jaminankah? Akhirnya apa? Nggak lama kemudian Alqamah sakit. Terus dia sampai bertahun-tahun. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, seperti mayat yang ada di tempat tidur, berak di situ, pipis di situ, semuanya di situ. Iya. Apa-apa dipopong, disuapin. Mirip kayak anak bayi, gak bisa ngapa-ngapain. Alqamah, sahabat Rasulullah, ahli jihad, ahli baca Quran. Itu pun kena durhaka kepada orang tuanya. Selalu menyakiti hati orang tuanya. Hati-hati sampean. Sampean gak sesuai, Mak. Sampean gak sesuai, Pak. Hati-hati. Itu orang tuamu. Jasamu dengan jasa orang tuamu jauh. Kamu pernah nyebukin orang tuamu? Gak pernah. Kamu pernah nyuapin orang tuamu? Gak pernah. Kamu pernah kirim-kirim ke orang tuamu? Gak pernah. Kau selalu merongrong orang tuamu, tapi orang tuamu yang kau rongrong semakin senang. Sebaliknya, jika orang tuamu kesusahan, kau peduli? Enggak. Kau tidak pernah peduli. Yang kau pentingkan adalah dirimu dan keluargamu sendiri. Mau orang tuamu makan atau tidak, enggak peduli. Mau orang tuamu kesusahan atau tidak, kamu enggak peduli. Aneh. Kejadian di Alqamah. Enggak tanggung-tanggung. Ahli jihad, ahli baca Quran. Dia sahabat Rasulullah. Kurang apa selama bertahun-tahun. Akhirnya sakit. Sakitnya apa? Gak bisa ngapa-ngapain, mungkin sekarang stroke berat kali ya. Gak bisa. Hidup gak bisa, mati juga gak bisa. Berak di situ, pipis di situ, semuanya di situ. Apakah capek istrinya? Apakah capek anaknya? Mau makan nyuapin terus, kencing nyekain selama bertahun-tahun. Gantiin, ganti lagi, minta minum diminumin. Iya, minta makan dimakanin, terus kalau tumpah dikosek lagi. Belum kalau berak di situ, keluarganya bersihin berak. Pipis di situ, keluarganya bersihin pipisnya. Di tempat tidur. Iya. Coba mikir. Allah menurunkan agama itu. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Agar kamu berbuat baik. Agar kamu bisa menghargai orang-orang yang berjasa kepadamu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, orang tuanya dianggap kafir karena gak sesuai dengan hukum agama. Astagfirullahaladzim. Sedangkan orang yang kafir ketika membaca la ilaha illallah miftahul jannah, dijamin surga. Lah kok sampean orang tuamu sendiri karena gak sesuai dengan pemahamanmu, karena gak sesuai dengan pemahaman agamamu, kau pandang orang tuamu, kau vonis orang tuamu, bahkan yang lebih parah lagi orang tuamu, kau pandang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Bertahun-tahun istrinya ngerawat Alqamah dan anaknya. Berak, cepokin situ diambil, eeknya dibuang, kencing di situ diambil. Nggak bisa ngapa-ngapain, kaku seluruh badannya. Mau makan suapin, ntar belum tumpah kalau minum diminumin.
Ingat, ya, apa yang kau terima hari itu akibat perbuatan masa lalu. Apa yang diterima Alqamah waktu itu akibat perbuatannya masa lalu. Ya. Apa yang kamu terima hari ini akibat dari perbuatan masa lalu. Apa yang diterima Alqamah waktu itu, dia gak bisa ngapa-ngapain, badannya kaku, di situ di tempat tidur, terus kencing di tempat tidur, makan di tempat tidur, ya, makan di tempat tidur, minum di tempat tidur, ganti baju di situ, apa gak ngerepotin? Itu adalah hasil perbuatan Alqamah waktu itu. Ya. Apa yang kau terima hari ini akibat perbuatanmu masa lalu. Apa yang diterima Alqamah waktu itu akibat perbuatan Alqamah waktu itu. Ya. Dan masa depan ditentukan hari ini. Capek istrinya, capek keluarganya, apa gak bau seluruh rumahnya? Apakah ini ujian? Apakah ini namanya ujian? Kebanyakan orang ngomong ujian karena dia gak sadar. Kebanyakan yang ngomong ujian karena dia gak sadar diri, gak introspeksi diri, tidak muhasabah diri. Apa ini ujian? Gak. Ini teguran. Apa yang kau terima hari ini akibat perbuatanmu masa lalu. Apa yang diterima Alqamah waktu itu akibat perbuatannya masa lalu. Apa gak bau seluruh keluarganya? Bau namanya Apa gak bau? Bau. Mau ngapa-ngapain gak bisa. Lah kalau sehari mau makan, suapin, ntar belum tumpah ya minum diminumin, ntar minum lagi, ntar belum ganti baju lagi, ntar belum buang nya, ganti tempat tidurnya, ntar belum kalau kencing ganti baunya. Apa gak ngerepotin semuanya? Kenapa? Dia menghilangkan jasa orang tuanya. Akhirnya apa? Minta doalah keluarganya ke Rasulullah. Minta doa ke Rasulullah. Ketika Rasulullah mau doa, gak bisa ketolak. Ini Alqamah telah durhaka kepada orang tuanya. Loh, kelasnya Nabi gak mampu. Saking beratnya durhaka kepada Allah. Atau kan gampang doa, ya Allah sembuhkan, sembuh kelasnya Nabi. Kalau dia gak durhaka loh. Ini masalahnya dia durhaka kepada orang tuanya. Sehingga Nabi gak mampu. Obatnya hanya satu. Dia memohon maaf kepada orang tuanya. Dia memohon maaf kepada orang tuanya. Kemudian nyuruh Rasulullah, datanglah ke orang tuanya dan minta maaf kepada orang tuanya. Orang tua bro, Malati, Syekh Abdul Qadir, ratunya wali, rajanya wali, di hadapan orang tuanya tetap dia seorang anak. Iya, tetap dia seorang anak. Syekh Junaid bagaimanapun alimnya, tetap di mata orang tuanya sebagai anak. Ya tetap aja manggil Junaid.
Aku iku wali mak, gak iso, tetep kan iku anak. Si Abu Yazid ke orang tuanya sama. Ketika ke orang tua sama panggil Syed Yazid, ya. Aku iku wali, wis tirakat lama, wis tetep aja. Karena apa? Di mata orang tuamu kau tetaplah seorang anak. Karena apa? Jasamu gak sebanding dengan jasa orang tuamu. Kamu gak ingat orang tuamu doain kamu biar kamu berhasil. Ketika kamu susah, siapa sih gak tega? Orang tuamu yang gak tega. Orang tuamu yang nangis. Berikan dia jalan keluar ya Allah. Berikan dia jalan keluar ya Allah. Cukupi kebutuhan. Ketika kamu sukses, kau tidak pernah membagi orang tuamu. Ketika kau berhasil, kau lupakan orang tuamu. Pada orang tuamu dengan sholat malam, dia mendoakan biar kamu sukses, biar kamu berhasil. Tapi apa setelah kamu berhasil? Kau melupakan orang tuamu. Enggak kamu bagi ini mak, ini pak. Untuk sampean, biar bahagia, biar senang. Gak, kau nikmati bersama keluargamu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itulah orang tua. Kasihnya tiada batas. Melihat anaknya bahagia, senang. Walaupun dia susah gak masalah. Tapi ketika anaknya udah di posisi senang, di posisi sukses, dia melupakan orang tuanya. Lo gini kok kepingin langgeng sukses, ya gak bisa lah. Orang tuamu aja kok gak kamu peduli orang tua saya makan apa, orang tua di sana itu bahagia apa enggak, orang tua sana punya duit apa enggak, enggak kamu peduli. Kau hanya mengeluh, tega-teganya kau malah mengeluh kepada orang tuamu. Iku malah nambah no pikiran, malah nambahin beban. Kau bisa curhat kesedihanmu ke orang tua, apa gak mikir orang tua? Kamu gak pernah mikir kesedihan orang tua, malah kamu gak bisa memberi orang tua, malah kamu cerita kesedihanmu ke orang tua. Ya malah kepikiran orang tuamu. Udah sukses gak pernah dibagi, udah kaya gak pernah bagi orang tua, giliran kena masalah laporan ke orang tua. Apa gak nangis orang tua? Itu tetap didoain biar kamu berhasil. Tapi apa balasanmu kepada orang tuamu? Loh gini kok kepingin dienakno uripe. Kini kok kepingin dimuliakan hidupnya. Kamu sendiri gak pernah memuliakan, malah kau vonis orang tuamu seperti ini, seperti itu. Gak pernah menghargai. Akhirnya apa? Keluarganya ini, kembali lagi ke cerita Alqamah, keluarganya ini datengin orang tuanya. Bu, tolong maafin Alqamah. Gak. Dia sudah sering menyakitiku. Saya gak mau. Ulang. Laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibunya gak mau memaafkan Alqamah. Kemudian Rasulullah datengin lagi, bilang dari Rasulullah. Kemudian berangkat lagi. Tuh. Sampai Kanjeng Nabi, Rasulullah nyarani, suruh minta maaf ke orang tua. Loh, kelas Nabi. Ya, kelas Nabi gak mampu mendoakan orang yang durhaka. Kelasnya Nabi gak mampu mendoakan orang yang durhaka. Harus dikelirkan dulu. Sampai apa? Ramadan pun bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan, tapi ada kategori orang yang gak diampuni. Padahal Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah,
bulan penuh berkah, tapi ada yang nggak kena. Siapa di antaranya? Durhaka kepada orang tuanya. Datang lagi ini. Bu, saya diutus Rasulullah untuk ibu memaafkan anakmu yang bernama Alqamah, dan jarak rumah Alqamah dengan orang tuanya sangat jauh. Tahu berapa hari perjalanan? Kalau sekarang ada mobil beda lah. Enggak, saya enggak mau. Jalan lagi. Tolonglah Bu. Enggak. Berarti orang tua seperti ini sangat sakit sekali. Ingat, Alqamah bukan ahli maksiat. Alqamah itu ahli ibadah, ahli jihad, ahli baca Quran, dan sahabat Rasulullah. Itu yang ahli ibadah aja kena. Apa mana sing ahli maksiat? Remek bro. Remek. Apalagi ahli maksiat. Kemudian laporan lagi ke Rasul, ya Rasulullah, orang tuanya tetap tidak mau memaafkannya. Kembali lagi. Besok pagi habis subuh, Alqamah akan saya bakar. Sampai ke ibunya. Percuma, hidup dia gak bisa, mati juga gak bisa, malah ngerepotin semuanya. Dipancing sama Rasulullah. Gak mungkin tego lah ibu ini, udah tahu. Kemudian sampein, berangkat lagi utusannya ke orang tua. Kemudian disampaikanlah perkataan itu kepada ibunya. Ya udah sono bakar aja. Kemudian disiapinlah pulang, tetap gak mau maafin ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat suruh nyari kayu bakar, dikumpulin. Nah, paginya begitu udah mau nyalain api, paginya ibunya udah ada di situ, di tempat Alqamah, nangis, gak tega. Nah, ibu maafin nak. Ibu maafin kamu nak. Ya nak, maafin kamu, dilus jidatnya, dilus terus diciumin jidatnya, pek, mati. Ya, dibopong dari rumahnya, untuk deketin kayu bakar, nggak taunya ibunya udah di situ. Kemudian dilus, gak tega. Sedurhaka apapun gak tega orang tua. Tetap dilus-lus sampai nangis orang tuanya. Lihat penderitaan anaknya. Nangis lihat penderitaan anaknya. Tapi kalau anak lihat penderitaan orang tua sakit, Islam mati. Kalau mati udah enak dibagi warisannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang tua gak tega. Kalau anak hilang mati dibaca Yasin 41. Kalau mau mati. Begitu dibawa keluar oleh keluarganya. Gak taunya ibunya ada di situ, kemudian dilus. Ya nak, ibu maafin kamu. Ibu maafin kamu nak. Ibu maafin kamu nak. Belak. Meninggallah Alqamah, mendapat maghfirah dari orang tuanya, mendapatkan ampunan dari orang tuanya. Sekali lagi, Alqamah bukanlah ahli maksiat. Dia ahli ibadah. Ibadah pun ketika durhaka kepada orang tuanya langsung kena. Tadi coba introspeksi diri, apa yang menimpamu bisa jadi karena kau menyepelekan orang tuamu, kau merendahkan orang tuamu, kau tidak pernah bangga kepada orang tuamu. Ini nasihat dari Gus Muhammad ya kan.
tidak ada orang tua yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti orang tua ada cacatnya, ada buruknya. Ya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti orang tua itu ada cacatnya. Yang ada kesempurnaan adalah pengorbanan orang tua kepada anaknya yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna, pasti ada cacatnya. Yang ada adalah pengorbanan orang tua yang sempurna. Siapa yang berani berkorban untuk anaknya kalau enggak orang tuanya? Kamu memuji siapa? Memuji orang tuanya orang tua temanmu, memuji orang tua temanmu. Ketika sakit, siapa yang berani mengobatimu? Orang tuanya. Nyari ke sana, nyari kemari. Hutang sono, hutang sini. Yang penting anaknya hidup, anaknya sembuh. Ketika kau kelaparan, siapa yang nyariin? Orang tuamu. Orang tua temanmu nggak mau, bukan anaknya. Sampai bincang-bincang dibelain untuk cukupin anaknya. Iya. Ketika kau sekolah, siapa yang biayain? Orang tuamu. Apapun dia belain. Orang tua temanmu nggak mau biayain kamu bukan anaknya. Itulah orang tua. Makanya malati orang tua. Ketika kau sakit, ketika kau kecil, sampai nyawa ditukerin nggak apa-apa. Yang penting anak hidup. Tapi setelah orang tuamu, sebegitu banyak pengorbanan orang tuamu, tega kamu memandang buruknya orang tuamu. Tega kamu kau vonis orang tuamu. Tega kamu kau adili orang tuamu. Ya Allah. Tidak ada, ya sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada cacatnya. Yang ada adalah pengorbanan orang tua yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada cacat dalam perbuatan. Yang ada adalah pengorbanan orang tua yang sempurna. Seburuk apapun orang tuamu banyak jasa kepadamu. Seburuk apapun orang tuamu banyak jasa kepadamu. Ketika kau lapar, gak mungkin tetangga, gak mungkin orang tua temanmu yang ngasih. Orang tuamu dicariin gimana pun, walaupun dia sendiri belum makan. Ketika kau sakit, berkali-kali sakit, bukan satu kali sakit, ratusan kali sakit, orang tuamu yang korban. Apakah orang tua temanmu yang korban? Enggak. Apakah orang tua temanmu yang kamu anggap baik berkorban untukmu? Enggak. Orang tuamu lah yang kamu anggap buruk, kamu anggap hina, kamu anggap gak sesuai. Dialah yang berani berkorban. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.